Oke, saya record. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang materi PGSD untuk P3K PGSD Guru seperti itu. Nah, langsung kita latihan soal yang pertama, karena udah banyak yang kasih jempol tadi. Jika guru memberikan penugasan kepada siswa yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya tertentu dan dilakukan secara berkelompok, maka jenis penilaian otentik yang tepat adalah, nah kita kemarin juga ada sebagian bahas tentang penilaian ya, kayak gitu. Nah, sekarang kita bahas penilaian lagi nih. Gitu. Jadi kalau guru menilai, mengukur kemampuan dalam mengukur kemampuan siswa dalam menghasilkan karya tertentu. Nah, secara berkelompok. Nah, itu namanya penilaian apa? Yang hadir ada 15 orang nih, dan saya dengan teman saya Adi, berarti harusnya ada 13 jawaban dong. Yuk Kak, semuanya aktif menjawab ya, biar lebih berasa gitu kemanfaatannya. Kalau cuma 1-2 nanti yang pinter cuma itu aja. Nanti jangan-jangan yang lolos cuma ini aja nih, yang lolos P3 aku cuma Kak Tri, Kak Wahyuni, Kak Kirana, Kak Vera. Yang lain yang nggak jawab nanti nggak dapat manfaatnya, kayak gitu ya. Ayo Kak, bisa aktif lagi ya, biar makin mantep. Boleh loh kalau jawabnya open mic kayak gitu, terus kasih alasan juga bisa. Thank you Kak Seva, Kak Elania. Yang namanya masih pakai HP bisa di rename ya. Kan nggak enak kalau saya panggilnya, hello Kak Realme gitu. Oke, cek sih menurutku gitu. Ya ini yang membedakan antara portofolio sama proyek ya. Kalau kakak di sini udah belajar kemarin, kayaknya kita sempat ya belajar antara pedagogik sama profesional, kemampuan teknis profesional ya kayak gitu. Nah, kalau jelas ya, kalau karena berkelompok menghasilkan karya itu proyek. Kalau yang sendiri itu portofolio. Portofolio itu kayak karya-karyanya dijadiin satu buku kayak gitu tuh namanya portofolio. Nah ya, udah pada bener semua? Kita lanjut ya. Pada akhir pembelajaran, siswa diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar yang diberikan guru dengan tujuan agar siswa tersebut mengaplikasikan kemampuan keterampilan yang dimilikinya dan guru dapat menilai kompetensinya. Instrumen yang dapat dipilih oleh guru untuk merekam hasil belajar adalah apa kalau apa jawabannya? Dia, dia. Oke, yang jawab masih 2 nih. Yang lain kemana ya? Ya, ada 3. Tadi ada yang open mic ya, jawab D ya, D apa C? Oke, thank you Kak Vera, Kak Ulfa, Kak Kirana. Pada jawab A ya. Jadi apa nih kira-kira instrumen yang bisa dipakai oleh guru ketika pengen menilai kemampuan keterampilan siswanya kayak gitu. Daftar cek, benar salah, pilihan ganda menjodohkan. Oke, dilihat ya jawabannya. Ya, benar daftar cek. Kenapa daftar cek? Karena instrumen ini berguna untuk merekam dan mengamati berbagai aspek dari kinerja siswa. Ketika siswa mendemonstrasikan tugas belajar, jadi dia kayak disuruh tugas menggambar kayak gitu. Dia bisa menggambar, terus dia bisa nyeritain, saya kemarin gambar ini lalala iya gitu. Nah, dulu itu bisa kayak bikin daftar cek gitu. Oh, oke, kemampuan bicaranya anaknya ini oke, terus atau apa berbicara atau tugasnya sudah oke kayak gitu. Jadi dibikinlah daftar cek. Seperti itu. Udah pada bener ya? Belum mulai Kak Vivo ini belum mulai. Oke, lanjut ya. Seorang guru yang mengembangkan tujuan pembelajaran untuk menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam, nah nih, apa nih kira-kira? Eh, sesuatu yang bisa untuk menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik. Jadi kakak di sini kan pasti semua guru nih lulusan PGSD, ada yang mungkin sudah sertifikat, maaf, ada yang sudah mungkin profesi guru seperti itu. Nah, itu cara untuk menggambarkan hasil belajarnya siswa itu pakai apa? Mengembangkan tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajarannya apa dikembangkan, terus hasil belajar yang ingin dicapai apa, seperti itu. Sesuai nggak dengan kompetensinya yang diharapkan, kayak gitu. Itu pakainya. Ada yang jawab
silabus dan RPP, ada yang jawab RPP aja, ada yang jawab RPP aja. Jadi kalau RPP itu kan rencana pembelajaran ya, seperti itu. Jadi rencana pembelajaran kayak gimana gitu. Kalau silabus dia itu lebih sampai ke lebih lengkap ya kalau nggak salah silabus toh. Nah benar, jawabannya adalah RPP saja. Kenapa RPP saja? Karena ini ya dokumen yang merinci rencana pembelajaran secara lebih rinci dan spesifik. Itu adalah RPP. RPP itu menguraikan langkah-langkah yang akan diambil guru untuk mencapai tujuan pembelajaran, termasuk prosedur pembelajaran harian, materi yang ingin disampaikan, metode pembelajaran yang akan digunakan, penilaian, dan alokasi waktu. Nah, RPP ini menggambarkan bagaimana mereka akan mengajar, mengelola kelas, dan mengevaluasi pembelajaran. Jadi, kalau silabus nggak masuk ya untuk pertanyaan yang itu tadi, karena silabus itu kayaknya satu kesatuan kayak kelas 4 gitu. Silabusnya apa kayak gitu. Jadi, kompetensi 1, kompetensi 2, kayak gitu-gitu. Kalau saya nggak salah ya, seperti itu. Jadi, itu lebih tadi pertanyaannya untuk menggambarkan tadi lebih ke RPP. Next. Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun rencana pembelajaran RPP. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pelajaran? Nih, kakak yang memang pendidik ini pasti udah bisa sih jawab kayak gini. Karena setiap harinya ya ngerjain RPP, terus kayak milih materi pelajaran, kayak gitu kan udah tiap hari. Jadi pasti udah bisa menjawab seperti ini. Ada A, kebanyakan jawabnya A ya. Oke, mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator ya. Bener ya. Jadi biasanya kan kalau kayak di buku buku anak-anak sekarang tuh kayak tematik ya. Itu pasti ada kompetensi inti, kompetensi dasar, terus ada indikator, indikator capaian kayak gitu ya. Nah, pada RPP itu dilihat kayak gitu. Nah, lihat materi terus disesuaikan kayak gitu untuk memilih mata pelajarannya disesuaikan dengan tadi kompetensi inti, kompetensi dasar dan indikator. Oke, nih. Ini adalah langkah yang kritikal dalam memilih materi pelajaran, mengidentifikasi aspek-aspek yang pada kompetensi inti, dasar, dan indikator. Karena jelas ya, pasti kalau mau mengajar itu yang diacu ininya. Di buku aja tuh pasti ada ininya nih, kompetensi inti, dasar, indikator. Kayak gitu ya. Guru, pada RPP itu guru harus memastikan bahwa materi yang dipilih benar-benar relevan dengan kurikulum dan standar kompetensi yang ditetapkan. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep, prinsip, atau hukum yang kompleks sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat dipilih oleh guru tersebut? Jawabannya adalah oke, Kak Kirana. A. Pembelajaran selalu ingin menyederhanakan, kompleks sehingga dapat memperjelas penyajian papan pesan secara tertulis. Nah, flip chart, apakah foto, apakah bagan? Oke. Nah, bener ya bagan ya. Kenapa bagan? Karena kalau bagan itu kan kayak bisa menjelaskan gitu. Alat yang sangat efektif untuk menyajikan informasi secara visual. Dengan menggunakan berbagai bentuk dan jenis bagan, seperti diagram alir, diagram Venn, diagram batang, guru itu dapat mengilustrasikan hubungan hierarki atau aliran konsep dengan jelas. Nah, bagan ini memungkinkan guru untuk menyederhanakan tadi ya, elemen-elemen yang susah dimengerti kayak gitu kayak rumus kayak gitu tuh susah banget kayak gimana ya cara menyederhanakannya kayak gitu tuh bisa dipakein diagram atau bagan kayak gitu ya. Lanjut, seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP, rencana pembelajaran ya. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah
Ada yang jawab A, ada yang jawab B. Ada yang jawab A, ada yang jawab B. Ada yang formatif, ada yang sumatif. Dilihat lagi ya pertanyaannya ya. Merancang evaluasi dengan dasarnya itu indikator dan tujuan pembelajaran. Menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Oke, jawabannya adalah sumatif. Kenapa sumatif? Nih, evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil akhir atau pencapaian akhir dari proses pembelajaran. Oh, oke, berarti bisa dipahami nih Kak, kalau pengen tahu namanya evaluasi untuk menentukan hasil akhir atau pencapaian akhir itu sumatif seperti itu. Ini dilakukan setelah periode pembelajaran tertentu berakhir seperti itu. 7 pembelajaran ditetapkan. Dalam kasus ini, guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Seperti itu ya. Jadi sumatif ya kalau dinilai di akhir tuh. Seperti itu. Lanjut ya. Oke, ternyata udah selesai. Memang soalnya nggak banyak-banyak karena kita pertemuannya cuma 30 menit seperti itu ya. Nah, teman-teman yang berminat ikutan P3 tryout P3K untuk guru itu bisa hubungi admin seperti itu. Nah, itu ada diskon mulai dari 20% seperti itu ya. Dan kita coba belajar lagi ya untuk minggu depan seperti itu di jam yang sama insya Allah, ataupun nanti ada pergantian jam akan diinfokan oleh admin seperti itu. Terus kalau ada yang komen di grup kayak ini beneran nggak seperti itu. Terus ini memang ada apa namanya